Berikutnya, ikhrajun nisa' was-sibyan lil musalla. Semua perempuan, semua anak-anak disuruh keluar ke tempat solat. Baik perempuan itu dalam keadaan zawatil khudur, perempuan yang selama ini dipingit, kata ayahnya enggak boleh keluar, enggak boleh ini, enggak boleh itu, bagus. Itu amalan yang bagus. Tapi disuruh keluar di saat hari raya. Wal huyyadu, dan semua yang haid. Yang haid pun disuruh keluar menuju ke lapangan tempat dilakukan salat hari raya. Disuruh keluar. Cuma kata Rasulullah, wa ammal huyyadu fayashhaduna al-khair. Orang-orang haid pun, wanita haid pun disuruh menyaksikan kebaikan-kebaikan di hari itu. Mereka dapatkan pahala mendengarkan khutbah, mereka dapatkan pahala bersilaturahim, mereka dapatkan pahala ketika doa-doa kaum mukminin di hari itu. Jadi semuanya disuruh keluar. Fayatazilnal musalla. Ya, jangan cukup hanya jaga-jaga, jangan salat. Jadi orang haid disuruh duduk ke belakang atau di samping-samping, jangan salat, tapi tetap disuruh hadir. Ini selama ini yang terjadi apa Bapak Ibu maka Allah, orang haid disuruh jaga rumah. Suami akan tanya, siapa haid? Ada yang berhalangan? Anak pertama, anak gadis kita jawab, ayah long haid, saya haid. Kamu jaga rumah ya nak? Disuruh jaga rumah, Masya Allah. Begitu sedihnya orang haid, sudah haid, disuruh jaga rumah lagi. Orang sepi semuanya, dia tinggal dalam rumah sendiri. Padahal tetap disuruh keluar, semuanya. Orang-orang haid disuruh keluar semuanya. Anak-anak disuruh bawa. Cuma anak-anak tolong dijaga. Jangan sampai menghancurkan tata cara pelaksanaan solat. Dengan teriakan-teriakan yang kita tidak bisa kontrol. Nah, berikutnya. Al-khuruj lis-salati masyian, sebaiknya keluar menuju ke tempat salat dalam keadaan berjalan kaki. Lebih utama berjalan kaki. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Ibnu Majah an Abi Rafi' menyebutkan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju ila al-aidain masyian. Rasulullah itu kalau menuju ke tempat salat di hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, masyian, berjalan kaki. Padahal beliau punya kenderaan. Tapi beliau berjalan kaki, tidak naik kuda, tidak naik unta. Nah, ini untuk memperbanyak pahala dengan setiap langkah yang kita dapatkan. Itu bagi yang mungkin mencapai masjid itu, tempat salat itu. Bagi yang tidak bisa mencapai, jangan dicoba. Karena ketika kita sampai, orang sudah pulang. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Jadi, yang dekat-dekat jalan kaki, Pak. Yang tinggal sekarang kompleknya dekat-dekat dengan tempat solat itu jalan kaki. Yang jauh-jauh, silakan naik kenderaan. Berikutnya, at-tahlil wa takbir bisautin murtafi' hatta al-musalla. Mulai keluar dari rumah, itu disuruh takbir sampai ke tempat solat, sampai didirikannya solat. Jadi ketika kita keluar dari rumah, itu disuruh takbir bisautin murtafi', dengan suara yang keras. Maksud suara keras bukan teriak-teriak, tapi suara yang didengarkan oleh telinga dan samping kanan kiri kita. Jadi keluar rumah dengan keluarga, naik mobil, lalu bertakbirlah dalam mobil. Jadi bukan disuruh untuk mengupat orang. Kadang-kadang kita keluar tapi kita melihat tetangga masih tertutup pintunya, lalu kita mengatakan, lihat, enggak salat, memang ada sembahyang awaknya. Kita mulai mengupat, kita tidak tahu tetangga kita sudah duluan keluar daripada kita tadi. Jadi ini kadang-kadang kebiasaan ini terjadi. Disuruh takbir sampai ke tempat musalla. Jangan artinya boleh bicara, tapi jangan dominankan bicara, apalagi jauh dari antara rumah kita dengan tempat itu, disuruh takbir dalam perjalanan. Karena ini yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana yukabbir yaumal fitri min hainin yakhruj min baitihi hatta ya'til musalla. Rasulullah kalau sudah keluar dari rumah, beliau bertakbir sampai ke tempat salat. Berikutnya, adamus salat qabla salatil Aid. Tidak ada salat apapun sebelum salat Aid. Jadi jangan sampai kita lentang sajadah di lapangan, lalu kita salat dulu 2 rakaat. Tidak ada tahiyat lapangan. Dan tidak ada qabliyah Aid. Tidak ada. Kecuali dilakukan dalam masjid. Maka ketika masuk masjid berlaku tahiyatul masjid, karena ada hadis lain yang menyatakan tentang masuk masjid. Jadi bukan karena Aidnya, karena masuk masjidnya. Tapi kalau dilakukan di luar masjid, tidak ada salat tahiyat lapangan.
Tidak ada. Jadi enggak usah solat, langsung duduk takbir. Nah, karena ini terjadi, Pak. Sering terjadi ini, datang ke lapangan solat dulu 2 rakaat. Solat apa itu? Tidak tahu solat apa. Enggak ada sesuatu pun yang menyuruh solat itu. Nah, kemudian adamul azan wal iqamah lil aid. Tidak ada azan, tidak ada iqamah di waktu solat aid. Setelah solat lalu khutbah. Nah, kemudian setelah khutbah seseorang disunnahkan untuk melakukan musafahah li ikhwanihil musallin wa tabadul at-tahni'ah. Disunnahkan untuk bermaaf-maafan, musafahah, bersalaman dengan sesama kaum muslimin di hari itu. Sambil mengucapkan tahni'ah. Tahni'ah kalimat yang baik untuk mengucapkan hari Aidul Fitri atau Aidul Adha. Apa kalimatnya? Berdasarkan keterangan riwayat dari sahabat dan tabi'in, mereka mengucapkan taqabbalallah minna wa minkum. Jadi ketika ketemu salaman, kalau yang sudah lama tidak ketemu 10 tahun, 20 tahun, dibolehkan untuk talasub al-unuq, menempelkan leher. Jadi berpelukan, tempelkan leher. Nah, itu kalau sudah lama tidak bertemu, sunnah begitu melakukannya. Dan itu adalah gaya Nabi dengan para sahabat. Nah, kemudian mengucapkan taqabbalallah minna wa minkum. Nanti jawabannya minna wa minkum taqabbalallah. Nah, Bapak Ibu maka Allah Subhanahu wa taala setelah selesai itu ar-ruju' min tariqin akhar, pulang. Ketika pulang, pulanglah dari jalan yang berbeda dari ketika pergi. Ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah pergi dengan jalan kaki, lalu kemudian ketika pulang summa yarji' masyian. Rasulullah pulang dengan jalan kaki fi tariqin akhar, dari jalan yang berbeda ketika dia pergi. Nah, jadi misal kita jalan dari A, waktu pulang itu ambil jalan B. Ini jalannya yang disuruh berbeda, bukan begitu sampai di rumah keluar dari pintu depan, waktu pulang dari pintu belakang masuknya. Tidak, yang dimaksud jalan. Apa tujuannya? Waktu pergi kita bertemu sesama muslimin. Assalamualaikum, assalamualaikum. Masya Allah, itu pahala besar. Kemudian ada ketika pulang jalan yang lain, bertemu dengan muslim yang berbeda, maka menambah jumlah kaum muslimin yang kita senyumi hari itu dan kita ucapkan salam. Jadi tujuannya menambah silaturahim semakin luas dengan memilih jalan yang berbeda. Nah, makanya waktu pulang jangan tutup jendela mobil. Waktu pulang, kalau pergi dan pulang hari raya, jangan tutup jendela mobil. Jadi sempatlah assalamualaikum, assalamualaikum. Kalau sudah tutup jendela mobil, mana ada lagi? Kita assalamualaikum pun orang enggak tahu kita salam atau tidak dalam mobil. Nah, begitu yang disuruh oleh Nabi, pulang dari jalan yang berbeda. Kemudian setelah itu pulang, barulah menyembelih. Menyembelih boleh di rumah, boleh dilakukan di lapangan. Boleh dilakukan di lapangan, dan itu pernah dilakukan kedua-duanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah menyembelih di tempat salat, tempat lapangan, atau menyembelih di rumahnya. Yang tidak boleh menyembelih di masjid. Tidak boleh menyembelih di masjid. Atau yang kira-kira yakin bisa mengganggu masjid. Terlalu dekat dengan masjid contohnya. Kalau kita tidak bisa batasi, tidak bisa jaga kesucian masjid. Karena ada 7 tempat dalam satu hadis disebutkan ada 7 tempat Rasulullah melarang salat di tempat tersebut. Di antaranya mazbalah, tempat sampah, dan yang kedua majzarah, tempat sembelihan. Dilarang salat di tempat menyembelih hewan. Kenapa? Karena ada darah najis. Nah, sekarang kita enggak salat di tempat penyembelihan hewan, tapi penyembelihan hewan kita bawa ke masjid, hukumnya sama. Maka kalau mau melakukannya di area masjid, amankan masjid dari darah-darah yang bernajis tadi. Itu harus benar-benar jaga kesucian itu. Tidak boleh menyembelih di masjid. Di luar masjid boleh, jaga kesucian masjid. Nah, berikutnya barulah habis salat, habis menyembelih, bagi-bagi di hari itu, setelah itu baru disuruh untuk melakukan silaturahim. Nah, barulah bertamu di hari raya kedua, silakan bertamu. Cuma ada beberapa poin penting harus kita ingat Bapak Ibu maka Allah.
Bagi kita yang bertamu, itu di dalam adab-adab bertamu diajarkan. Yang pertama, jangan datangi rumah orang di waktu yang tidak tepat. Jangan terlalu pagi ke rumah orang. 7.30 kita sudah di rumah orang. Orang tersebut 40 mandi. Tumpukan kacang goreng masih di ruang tamu. Hanya tempat kepegelih lah. Kita sudah Assalamualaikum, kami mau bertamu. Itu setengah jam baru dibuka pintu, Pak. Bukan sombong, karena dia harus bersih-bersihkan. Mungkin tidur, mungkin ramai-ramai di ruang tamu. Itu lari sana, lari sini. Ya, ketabrak sana, ketabrak sini. Nah, jangan datang terlalu pagi. Dan juga jangan datang ba'da zuhur. Kalau mau silaturahim ke rumah orang. Kenapa? Orang mungkin sudah capek bertamu di pagi, ingin istirahat ba'da zuhur. Dan jangan datang terlalu larut malam. 9:30 jangan datang lagi ke rumah orang. Kalau datang setelah Isya, pulanglah kira-kira paling lambat jam 10. Itu kalau bisa pulang. Jadi jangan dibuat gaya oleh tuan rumah, pura-pura mati lampu. Padahal saklarnya dimatikan semuanya. Oh, kau mati lampu kapan lo? Kata dia. Jadi jangan dibuat begitu. Jangan sampai anaknya, mama pura-pura ke belakang. Nak, pura-pura telepon mama ya nak. Nanti bapak bilang macam-macam. Jangan sampai begitu. Jam 10 pulang. Nah, itu yang pertama harus diingat kalau kita silaturahim. Yang kedua, ini di antara yang penting saja. Harus jaga adab ketika masuk. Jangan makan sebelum disuruh makan. Jangan duduk sebelum disuruh duduk. Kalau bawa anak, ini bagi kita yang punya anak-anak yang belum memayis, masih kecil-kecil, jangan biarkan anak kita membuat kekacauan di rumah orang. Kadang-kadang ada orang tua, Pak, seperti anak-anak. Nggak ngerti. Ada model anak, kerjanya apa? Waktu kita bawa, dia cabut tisu. Dia cabut tisu, Pak. Tisu kalau sudah dicabut, nggak bisa balik lagi. Kalau balik, nggak bisa ditarik pun biasa seperti itu. Sama seperti sakaratul maut. Habis cabut, nggak balik lagi. Nah, orang tua yang soleh akan memperingatkan anaknya, nak, jangan macam-macam. Jangan macam-macam. Itu orang tua soleh. Jadi jangan sampai diperingatkan oleh tuan rumah. Jangan sampai tuan rumah yang mengatakan, nak, ke belakang sebentar, ada bonbon ya nak ya. Ke belakang sebentar. Sampai di belakang, Pak, ikah nak kupuh mati ke kangin ke apa? Si gaduk kasut kangin ke apa? Jangan sampai begitu Bapak Ibu maka Allah ya. Baik, kira-kira begitu sebagai pengetahuan kita mempersiapkan hari raya. Selamat berhari raya. Semoga Allah terima amal kita semuanya dan semoga Allah jumpakan kita dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.